Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Suyanto, biasa dipanggil Haris. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dasar penggunaan Python ADLE. Python ADLE adalah aplikasi bawaan yang otomatis terpasang di saat kita menginstal Python. Digunakan sebagai tempat untuk menulis, mengedit, dan menjalankan kode Python dalam satu lingkungan yang sederhana. Sangat cocok digunakan untuk pemula karena tampilannya tidak rumit dan mudah dipahami. Kegunaan utama ADLE ini bagi pemula adalah untuk belajar dasar-dasar Python dengan cepat. Di dalamnya terdapat Python Shell untuk mencoba perintah langsung dan juga editor untuk menulis program. Karena tidak membutuhkan konfigurasi tambahan, ADLE menjadi pilihan awal yang sangat praktis untuk mulai belajar pemrograman Python. Di sini ada perbedaan interactive mode dan script mode. Interactive mode adalah mode di mana kita bisa langsung mengetik perintah Python dan hasilnya langsung muncul saat itu juga. Mode ini biasanya digunakan untuk mencoba-coba kode sederhana, belajar, atau melakukan perhitungan cepat. Sedangkan script adalah mode di mana kita langsung bisa untuk menulis kode ke dalam sebuah file dengan konteks si py, kemudian menjalankannya sekaligus. Mode ini digunakan untuk membuat program lebih kompleks karena dapat menyimpan banyak baris kode dalam satu file. Perbedaan utamanya terletak pada cara eksekusi kode. Interaktif mode dijalankan per baris, sedangkan script mode dijalankan secara keseluruhan. Fungsi simbol di atas pada Python Shell. Simbol ada pada siku saat muncul pada Python Shell disebut sebagai from. Simbol ini menandakan bahwa Python sudah siap menerima perintah dari pengguna. Setiap kali kita melihat tanda tersebut, kita bisa langsung mengetik kode Python untuk menjalankan. Dengan kata lain, tanda ini adalah tanda bahwa kita sedang berada di mode interaktif dan dapat berinteraksi langsung dengan interpreter Python. Selanjutnya ada pentingnya indentasi dalam Python. Indentasi dalam Python adalah penggunaan spasi atau tab di awal baris kode untuk menunjukkan struktur program. Berbeda dengan bahasa pemrograman lain yang menggunakan tanda kurung kurangal, Python menggunakan indentasi untuk menentukan blok kode seperti dalam percabangan atau if, perulangan atau for while, dan fungsi. Indentasi sangat penting karena menentukan bagaimana kode dijalankan. Jika indentasi tidak konsisten atau salah, Python akan menghasilkan error seperti indentation error akibat program tidak dapat dijalankan sama sekali. Oleh karena itu, penulisan indentasi harus rapi dan konsisten. Peran kode editor pihak ketiga, Visual Studio atau pakai PyCharm. Kode editor pihak ketiga seperti Visual Studio atau PyCharm digunakan untuk membantu programmer menulis kode dengan lebih efisien. Editor ini memiliki fitur yang lebih lengkap dibanding ADLE. Kelebihannya di antara lain adalah fitur autocomplete, pelengkap kode otomatis yang lebih canggih, tampilan yang lebih modern, serta mendukung extension. Selain itu, editor ini juga dapat digunakan untuk berbagai bahasa pemrograman, tidak hanya Python. Hal ini membuat proses pengembangan program menjadi lebih cepat dan nyaman. Fungsi tombol F5 pada Python ADLE, ketika kita menekan tombol F5 pada jendela editor,
di Python IDLE, maka seluruh kode yang telah kita tulis dalam file tersebut akan dijalankan. Python akan mengeksekusi program tersebut melalui Python shell. Jika terdapat kesalahan dalam kode, maka pesan error akan langsung ditampilkan di shell. Jika tidak ada kesalahan, maka hasil output program akan muncul. Dengan kata lain, tombol F5 digunakan untuk menjalankan program secara keseluruhan. Selanjutnya adalah fungsi sintaks hanglistic. Sintaks Highlighting adalah fitur yang memberikan warna berbeda pada elemen kode seperti keyword, variabel string, dan komentar. Tujuannya adalah untuk mempermudah program dalam membaca dan memahami kode. Dengan adanya sintaks highlighting, kita dapat lebih mudah mengenali struktur kode dan mengurangi kesalahan penulis. Misalnya, jika ada penulis keyword yang salah, warnanya akan berbeda sehingga lebih cepat terdeteksi oleh pemrogramer. Ada CLI. Untuk menginstal library tambahan Python, kita dapat menggunakan command line atau terminal dengan bantuan tools bernama pip. Perintah yang digunakan adalah pip install dengan memasukkan nama library, contohnya pip install numpy. Setelah perintah dijalankan, Python akan mengunduh dan menginstal library tersebut sehingga bisa digunakan dalam program. Setelah itu, kita bisa memanggil di dalam kode menggunakan perintah import. Ada 3 komponen utama IDE Python. IDE Integrated Development Environment umumnya terdiri dari 3 bagian utama. Pertama, kode editor yang digunakan untuk menulis kode program. Kedua, interpreter atau compiler yang berfungsi menjalankan kode tersebut. Ketiga, debugger digunakan untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan pemrogram ketika komponen ini saling mendukung dalam proses pembuatan aplikasi. Selanjutnya ada standar library dalam Python. Standar library adalah kumpulan modul bawaan yang sudah tersedia dalam Python tanpa perlu instalasi tambahan. Modul-modul ini menyediakan berbagai fungsi yang dapat langsung digunakan, seperti perhitungan matematik, pengelolaan waktu, dan lain sebagainya. Untuk menggunakannya, kita cukup memanggil modul tersebut dengan perintah import, misalnya import maths. Setelah itu, fungsinya yang ada di dalam modul tersebut dapat digunakan sesuai kebutuhan. Standar library sangat membantu karena menyediakan banyak fitur tanpa harus membuatnya dari awal. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.